I believe that there will be more jobs and more opportunities to come if we make sure our people are ready for them. We must ensure that they know and they study AI, coding, algorithm. Ngomong aja talk the talk, not only talk the talk. Memang sih ya, memang bakal satu panggung dengan 50 tokoh dunia, tapi percuma kalau yang paling bodoh. Di saat lagi huru-hara soal ijazah, Pak Jokowi terbang ke Singapura untuk berpidato di forum Bloomberg New Economy. Pak Jokowi ditunjuk sebagai Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja Bung. Nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu, telek bebek, gitu. Telek bebek. Jokowinya ke Singapura, datang ke acara Bloomberg. Bloombergnya malah ke Indonesia ketemu sama Prabowo di hari yang sama. Harusan Bang Bloomberg ini menyambut kedatangan Jokowi di bandara dong, biar dia kelihatan penting gitu loh. Nggak kasihan apa ya? Apa lo? Diundang Bloomberg, dia datang. Diundang Hakim, dia tak datang. Siapa kah gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen di sosial media lagi menyoroti Jokowi yang katanya ke Singapura, yaitu untuk menghadiri forum Bloomberg New Economy. Nah, menurut netizen, Jokowi sengaja kabur dari Indonesia ke Singapura supaya tidak bisa menghadiri sidang ijazah palsu di Surakarta, yaitu ada panggilan hakim ya, alasan sakit. Jadi kalau kita lihat ya, cukup banyak alasan-alasan Jokowi, yaitu untuk tidak menghadiri panggilan hakim terkait polemik ijazah palsu. Lagi-lagi dia ngibul yang katanya dulu akan membuktikan ijazahnya di pengadilan dan bersedia memperlihatkan ijazahnya. Itulah hanya omong-omong Jokowi alias ngibul. Dan netizen juga ya menyoroti penampilan terbaru Jokowi, di mana seperti rambut ya semakin menipis ya, kelihatan Jokowi semakin mirip dengan Mario Teguh. Jadi mukanya juga masih kelihatan agak bengkak ya. Cukup beda penampilan Jokowi sekarang ini ya dengan penampilan Jokowi yang dulu. Jadi banyak spekulasi yang beredar di sosial media bahwa Jokowi sekarang di-cloning lah ya. Tapi kita tidak tahu seperti apa, itu hanya asumsi dan spekulasi netizen di sosial media. Baik, langsung saja kita simak ya beberapa komentar netizen terkait Jokowi menghadiri forum Bloomberg Internasional ya di Singapura dan menjadi salah satu pembicara di sana, dan membuat netizen di sosial media tidak percaya ya bahwa Jokowi akan berbicara di depan forum dunia internasional, apalagi berhubungan dengan ekonomi. Aduh. Basar. Cuma ini aja yang berita ini. Di brand ini terus-menerus. Jokowi pidato di Bloomberg Economy Forum di Singapura, bakal satu panggung dengan 50 tokoh dunia. Itu terus yang diposting. Mau pidato apaan? Mau pidato apaan? Gue berani taruhan gak bakal pidato. Kalau pengen pidato juga paling lihat teks. Ngomong aja talk the talk, not only talk the talk. Memang sih ya, memang bakal satu panggung dengan 50 tokoh dunia, tapi percuma kalau yang paling bodoh. Gue dapat berita begini nih, Jokowi akan berbicara di forum Bloomberg di ekonomi yang digelar di Singapura. Susah emang kalau masih aus sama jabatan mah. Dulu mah nih katanya ya, kalau udah abis masa jabatan jadi presiden nih, dia mau di kampung menjadi rakyat biasa. Mana berak kebun. Ini buktinya apa nih? Seusai ditinggal projo, Jokowi turun lapangan menangkan PSI di Pileg 2029. Ali tunggu kondisi pulih. KTP pensiun mana? Kalau masih aus sama jabatan mah jangan pakai ngomong mau pensiun, tinggal di kampung. Itu mah sama berak seember cebok sesendok belepotan. Terus katanya mau pidato di Singapura, mau ngomong apaan? Mau ngomong we walk the talk, not only talk the talk. Nyarikan betok kali mah kagak dia. Yang semenggah jadi orang mah laki-laki itu yang dipegang omongan. Katanya pengen jadi rakyat biasa, tapi masih nyari jabatan sono sini. Yah ilah dia, madan banget lo. Jokowi itu ahli ekonomi dari mana coba?
bisa-bisanya jadi penasehat di global Bloomberg New Economy itu. Jagonya cuma bikin hutang Jokowi itu. Kalau jago bikin hutang ya semua orang bisa. Membangun infrastruktur dengan hutang semua orang bisa, siapa yang nggak bisa? Suatu saat nanti Pak Jokowi akan jadi pahlawan nasional. Lihat aja. Halo. Jarene bongkok nganti tahun 2027 mau istirahat. Sekarang kelayapan pengen jadi pembicara Bloomberg ekonomi. Giliran dikon neng pengadilan kon menunjukkan ijazah, alasannya bongkok arep modar loro. Tapi nek kabur neng luar negeri, kabur dari pengadilan, golek-golek alasan, pinter. Mosok wong bongkok iso dadi pembicara Bloomberg ekonomi, ya ta? Nek bongkok istirahat ning omah, ngok-ngok pemulihan. Aduh, rekayasa apa meneh ra lucu ah. Pengecut kok ijik do disembah-sembah, ijik do dikagumi, ijik do di anakne termul-termule. Wis. Jan gak nyeni blas menungso iki. Gak ono tanggung jawab blas. Dan ini hendaknya pengadilan itu harus punya power kepada Jokowi. Harus ada tindakan. Ibaratnya Jokowi ini melecehkan hukum. Dan gimana pun juga, ya mau digertak seperti apapun, kayak Polri, Listio Sigit udah jadi ternaknya, Bareskrim udah jadi ternaknya, terus pengadilan banyak oknum-oknum yang jadi ternaknya. Wes angel. Hukum di negara kita itu membela yang bayar, itu aja deh. Ya pokoknya nek babakan arep neng sidang, neng pengadilan, kuwi mendadak bongkok. Tapi nek minggat, oh oke gas. Jokowi kemarin hadir di acara Singapura itu benar-benar orang yang berbeda sama sekali. Jadi ya itu Pak Jokowi gitu ya, bukan cloningannya atau bukan stuntman-nya, enggak. Itu emang Pak Jokowi, tapi seperti orang yang sangat-sangat berbeda sama sekali. Kalau kita perhatikan foto-foto yang dibagikan oleh Pak Jokowi di akun media sosialnya, mungkin nggak banyak orang menyadari. Kalau kita lihat dari kolom komentarnya, nggak banyak orang memperhatikan bahwa wajah Pak Jokowi sudah jauh sekali berbeda. Kalau kita melihat dari rambutnya sudah sangat tipis sekali ya, meskipun di sosial media itu kan di foto-fotonya dicoba hanya untuk ditampilkan dari depan saja, tapi ya dari depan pun itu kelihatan seperti Mario Teguh. Udah habis gitu ya. Udah nggak ada sisa sama sekali di depan. Padahal biasanya kan ya kadang-kadang Pak Jokowi merapikan rambutnya gitu ya. Itu kelihatan nggak ada. Dan kalau kita bandingkan dengan Kongres PSI pada bulan Juli 2025 lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu rambut Pak Jokowi di depan masih banyak gitu. Coba bandingkan ya, ada foto atau pidato Pak Jokowi di Kongres PSI itu masih hitam ya. Dan kemudian ketika bertemu dengan pejabat di Singapura untuk hadir di acara Bloomberg, itu udah habis sama sekali. Dan saya kemudian mencari tahu gitu ya, video mungkin ada video-video Pak Jokowi ketika berada di Singapura yang bisa menunjukkan kondisi Pak Jokowi yang sebenar-benarnya. Ya kalau soal rambut itu ya seiring dengan bertambahnya usia itu memang akan rontok, banyak orang akan kehilangan jumlah rambutnya, itu biasa gitu ya, faktor usia. Tapi kalau hilang dalam jumlah yang banyak dengan durasi yang begitu cepat, dari Juli masih oke, November sudah hampir habis atau nyaris botak, itu memang mungkin menunjukkan satu kondisi kesehatan tertentu.
Ini sedang ramai yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi mengangkat sebuah berita di mana majalah ekonomi Bloomberg mengangkat Jokowi sebagai penasihat ekonomi. Salah satu, karena ada 22 yang ditunjuk. Sebenarnya siapa sih di belakang majalah Bloomberg ini? Majalah Bloomberg adalah majalah khusus yang fokus di dalam pemberitaan ekonomi, politik di dunia. Di belakang majalah Bloomberg ini adalah Michael Bloomberg, pemiliknya, yang berpusat di Amerika Serikat. Dan kalau saat ini para pendukung Jokowi sedang bereforia, seolah-olah bergembira dan berbangga ria, mereka lupa bahwa mereka seharusnya juga kalau percaya dengan majalah Bloomberg yang mengangkat Jokowi sebagai penasihat ekonomi, mereka juga seharusnya percaya dengan pemberitaan ketika OCCRP menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling korup nomor 2 sedunia. Kenapa? Karena majalah Bloomberg dan OCCRP itu media partner, artinya data-data yang dimiliki OCCRP juga data-data dari Bloomberg. Maka kalau mereka saat ini sedang percaya dengan pemberitaan dan pengangkatan Jokowi sebagai penasihat ekonomi Bloomberg, mereka juga seharusnya menerima pemberitaan bahwa Jokowi adalah tokoh paling korup nomor 2 sedunia. Lihat data-data di atas ini bagaimana hubungan majalah Bloomberg dengan OCCRP. Juga bagaimana kritikan majalah Bloomberg kepada pemerintahan Jokowi yang sepertinya mendukung tindak pidana korupsi, abai terhadap pemberantasan korupsi, bahkan justru melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti berita ini, di mana ketika di 2019 Jokowi mengizinkan atau memberikan persetujuan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi. Dan di situ terbentuklah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang melemahkan KPK, yang melemahkan pemberantasan korupsi. Bloomberg mengkritik keras yang dilakukan oleh Jokowi. Dan lihat datanya teman-teman semuanya, sengaja saya kasih 2, berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, karena kita tahu bagaimana kemampuan literasi dari pendukung Jokowi yang tidak mampu memahami tulisan-tulisan atau berita-berita bahasa Inggris. Dan juga menarik ketika mereka sedang memberitakan tentang Jokowi yang diangkat sebagai penasihat ekonomi Bloomberg, mereka seolah-olah di media di VT-VT-nya mereka, di video-video mereka menyerang Anies Baswedan. Apa yang bisa dilakukan Anies? Inilah yang saya katakan pendukung Jokowi ini orang yang kurang literasi. Kalau mereka saat ini begitu percaya dan memuja-muja Bloomberg, mereka harus percaya juga bahwa Anies Baswedan pernah menjadi narasumber utama di dalam forum Bloomberg yang diadakan oleh Bloomberg itu sendiri, menjadi pembicara utama. Juga di dalam Pilpres 2024 kemarin, Anies dinobatkan sebagai tokoh presiden, calon presiden yang dimana dalam survei itu paling dipercaya bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dari tokoh-tokoh ekonom yang ditunjuk oleh Bloomberg itu sendiri. Jadi kalau mereka sekarang sedang memuja-muja Bloomberg, mereka seharusnya percaya juga dong bagaimana pemberitaan-pemberitaan Bloomberg tentang Anies Baswedan. Jadi intinya sekarang kalau pendukung Jokowi sedang memuja-muja Bloomberg dan memuja-muja bagaimana yang dilakukan oleh Jokowi saat ini yang dinobatkan oleh Bloomberg, maka mereka harus percaya, konsekuensinya mereka harus percaya bahwa Jokowi adalah tokoh paling korup nomor 2 sedunia menurut OCCRP. Karena apa? OCCRP adalah media partner juga dengan Bloomberg itu sendiri. You and me. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama kan. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datang itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah menurut pandangan saya rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Bendungan itu mahal Pak. Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1 termasuk pengendalian banjir di situ. 2 bisa masuk spam di situ. 3 bisa masuk perikanan di situ. 4 bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan
Habis itu lagi Bapak bangun irigasinya. Coba Bapak hitung Pak, berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses pekerjaan dan perencanaan ini ke depan Pak. Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan tadi